Presiden, ini kan Provinsi Papua ditetapkan sebagai provinsi olahraga. Yeah. Dan peluncuran Papua Academy, apa yang yang bisa diberikan bagi masyarakat Papua karena olahraga juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi masyarakat Papua. Iya, yang pertama, ini penggunaan fasilitas olahraga sehabis Papua menyelenggarakan PON ke-20. Harus tetap dirawat, harus tetap dijaga, karena fasilitas ini kelasnya, standar internasional, jadi harus dimanfaatkan, harus produktif. Dan yang kedua, kita melihat talenta utamanya di bidang olahraga, Papua ini memiliki kekuatan, sehingga wajar kalau kita sampaikan Papua sebagai provinsi olahraga. Karena tidak hanya sepak bola saja, ada atletik dan dayung dan yang lain-lainnya, semuanya ada. Sehingga ini kalau dimulai pembinaannya sejak dini, seperti tadi di Papua Football Academy, dimulainya sejak umur 12 tahun, 13 tahun, mereka nanti akan bisa masuk ke U14, masuk ke U16, U19, kemudian masuk ke elit persepakbolaan di Indonesia maupun di dunia. Tapi memang harus sejak dini, tanpa meninggalkan yang namanya pendidikan sekolah. Ini yang penting juga. Saya kira coach yang mendampingi juga sangat baik, fasilitas untuk olahraganya, lapangannya sudah lebih dari cukup, sehingga kita hanya menunggu hasilnya, menunggu hasil. Dan saya yakin ada hasilnya, insya Allah ada. Target tersendiri Pak untuk jangka waktunya misalnya berapa, 2 tahun itu atau? Nanti kan kelihatan, nanti akan kelihatan berapa yang masuk ke U14, akan kelihatan. Seleksi lagi berapa yang bisa masuk ke U19, berapa nanti yang bisa masuk ke elit sepak bola nasional, akan kelihatan. Sehingga muncul, tadi saya sampaikan, muncul mungkin bisa lebih dari Pak Ruli Nere, Johannes Auri, Alexander Ulalo, Buas Salosa, atau yang agak muda ke sini, Ramai Rumake, Ricky Kambuaya, semuanya bisa mengejar kakak-kakak mereka, tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik karena memang disiapkan. Kalau yang tadi kan alami, ini disiapkan. Pak Presiden, Dah. Siap. terima kasih Pak. Dan pemekaran 3 wilayah di Provinsi Papua ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Apa yang bisa Bapak tegaskan? Ini kan kita kan, saya sendiri kan mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya, minta itu, dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini, dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan, karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya 2 provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru. Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bahwa ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan 150.000, jadi totalnya 600.000, dan diberikan 2 kali, 300. Hari ini telah dimulai di
kantor pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura. Ya. Pak, untuk tepat sasaran seperti apa, Pak? Hah? Jumlah Jumlah penerimanya 20.600.000 kira-kira. Ya. Satu orangnya berapa Pak yang diterima? Ya, nominal satu orang 600.000 Kita bagi 2 kali. Jadi dibagi 2 kali, 300.000, 300.000. Apa penekanan Bapak terkait pemanfaatan dana ini Pak? Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar 600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja. Ya, yang paling penting rumah-rumah yang telah dibangun segera bisa ditempati, dan kita memang ingin membangun ekosistem yang baik, perumahan yang sebagai tempat tinggal yang bagus, tetapi juga di kanan kirinya tadi disiapkan oleh Menteri Sosial untuk bercocok tanam. Tadi ada nanam bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Juga di sampingnya ada pemberdayaan untuk peternakan ayam, ini juga bagus, peternakan babi, kemudian peternakan lele, semuanya dikerjakan dalam lingkungan yang sama, sehingga betul-betul ini sebuah, selain pembangunan rumahnya juga pemberdayaan masyarakat yang baik, dan kita harapkan dari situlah nanti muncul kesejahteraan. Ya, tadi kita membagi NIB nomor induk berusaha sebanyak 2.700 yang kita harapkan UMKM kita dengan NIB itu bisa akses ke lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Akses ke KUR misalnya, sehingga mendapatkan modal usaha, mendapatkan modal kerja, mendapatkan modal investasi. Dari yang dulunya informal, sekarang menjadi formal karena telah memiliki NIB. Itu goalnya ke sana. Ya, udah. Pak, bagaimana langkah negara untuk mengatasi kasus mutilasi? Langkah negara untuk mengatasi kasus mutilasi. Ya, saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Ya. Pak Presiden, ini kan Provinsi Papua ditetapkan sebagai provinsi olahraga. Ya. Dan peluncuran Papua ini, apa yang himbauan yang bisa diberikan bagi masyarakat Papua, karena olahraga juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi masyarakat Papua. Iya, yang pertama, ini penggunaan fasilitas-fasilitas olahraga sehabis Papua menyelenggarakan PON ke-20. Harus tetap dirawat, harus tetap dijaga, karena fasilitas ini kelasnya, standar internasional, jadi harus dimanfaatkan, harus produktif. Dan yang kedua, kita melihat talenta-talenta utamanya di bidang olahraga, Papua ini memiliki kekuatan, sehingga
wajar kalau kita sampaikan Papua sebagai provinsi olahraga. Karena tidak hanya sepak bola saja, ada atletik dan dayung dan yang lain-lainnya, semuanya ada. Sehingga ini kalau dimulai pembinaannya sejak dini seperti tadi di Papua Football Academy, dimulainya sejak umur 12 tahun, 13 tahun, mereka nanti akan bisa masuk ke U14, masuk ke U16, U19, kemudian masuk ke elit persepakbolaan di Indonesia maupun di dunia. Tapi memang harus sejak dini, tanpa meninggalkan yang namanya pendidikan sekolah. Ini yang penting juga. Saya kira coach yang mendampingi juga sangat baik, fasilitas untuk olahraganya, lapangannya sudah lebih dari cukup. Sehingga kita hanya menunggu hasilnya. Menunggu hasil. Nah, dan saya yakin ada hasilnya. Insya Allah ada. Target tersendiri Pak untuk jangka waktunya misalnya berapa, 2 tahun gitu atau? Nanti kan kelihatan, nanti akan kelihatan berapa yang masuk ke U14. Akan kelihatan. Seleksi lagi berapa yang bisa masuk ke U19. Berapa nanti yang bisa masuk ke elit sepak bola nasional, akan kelihatan. Sehingga muncul tadi saya sampaikan, muncul mungkin bisa lebih dari Pak Ruli Nere, Johannes Auri, Alexander Ulalo, Buas Salosa, atau yang agak muda ke sini, Ramai Rumake, Ricky Kambuaya, semuanya bisa mengejar kakak-kakak mereka, tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik karena memang disiapkan. Kalau yang tadi kan alami, ini disiapkan. Pak Presiden, Dah. Terima kasih, Pak. Dan pemekaran 3 wilayah di Provinsi Papua ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Apa yang bisa Bapak tegaskan? Ini kan kita kan, saya sendiri kan mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya, minta itu, dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini, dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan, karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya 2 provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru. Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bahwa ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Presiden. Ya, hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan 150.000, jadi totalnya 600.000, dan diberikan 2 kali, 300. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura. Ya. Pak, untuk tepat sasaran seperti apa, Pak? Jumlah penerimanya 20.600.000, kira-kira. Ya. Satu orangnya berapa Pak yang diterima? Ya, Nominal satu orang 600.000, Kita bagi 2 kali. Jadi dibagi 2 kali, 300.000. Apa penekanan Bapak terkait pemanfaatan dana ini Pak? Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik.
selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar 600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja. Ya, yang paling penting rumah-rumah yang telah dibangun segera bisa ditempati, dan kita memang ingin membangun ekosistem yang baik, perumahan yang sebagai tempat tinggal yang bagus, tetapi juga di kanan kirinya tadi disiapkan oleh Menteri Sosial untuk bercocok tanam. Tadi ada nanam bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Juga di sampingnya ada pemberdayaan untuk peternakan ayam, ini juga bagus, peternakan babi, kemudian peternakan lele, semuanya dikerjakan dalam lingkungan yang sama, sehingga betul-betul ini sebuah, selain pembangunan rumahnya juga pemberdayaan masyarakat yang baik, dan kita harapkan dari situlah nanti muncul kesejahteraan. Iya, tadi kita membagi NIB nomor induk berusaha sebanyak 2.700 yang kita harapkan UMKM kita dengan NIB itu bisa akses ke lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, akses ke KUR misalnya, sehingga mendapatkan modal usaha, mendapatkan modal kerja, mendapatkan modal investasi. Dari yang dulunya informal sekarang menjadi formal karena telah memiliki NIB. Itu goalnya ke sana. Ya, udah. Pak, bagaimana langkah negara untuk mengatasi kasus mutilasi? Oke, kasus langkah negara untuk mengatasi kasus mutilasi. Ya, saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Ya.